Tidak hanya mempengaruhi sistem pernafasan, infeksi COVID-19 juga berdampak pada sistem saraf dan otak manusia. Beberapa pasien dan penyintas juga mengeluhkan penurunan fungsi kognitif. Lalu apa yang harus diwaspadai? Kami bahas bersama Kartika Maharani, dokter spesialis saraf RSCM. Selamat malam, Dokter Kartika. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Dok, boleh dijelaskan sebenarnya mekanisme COVID-19 yang berdampak terhadap gangguan syaraf pasien atau penyintas itu seperti apa sih, Dok? Mungkin kan karena selama ini orang mengiranya gangguan pernafasan, gangguan penciuman, nggak ada hubungannya sebenarnya sama syaraf. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya gangguan penciuman itu gangguan saraf ya, Mbak ya. Jadi itu sebenarnya gejala saraf yang paling banyak sih sampai saat ini dalam infeksi COVID-19 ya. Tapi memang itu lebih banyak kita temukan mungkin pada gelombang kedua kemarin ya, waktu varian Deltanya mendominasi. Kalau yang sekarang memang lebih banyak gejalanya ke arah saluran nafas atas ya, makanya mungkin orang-orang mengeluhkannya ke arah flu ya, jadi hidung tersumbat, kemudian pilek ya, kemudian demam. Nah itu mungkin lebih mendominasi sih yang sekarang. Oke. Tapi ya. Iya silakan, Dok. Ya. Tapi bagaimanapun dengan pernah ditemukannya anosmia, jadi maksudnya angkanya tinggi sekali ya, jadi keterlibatan COVID ke saraf ini memang nyata ya di depan mata kita gitu. Jadi bukan cuma ketika terinfeksi saja, tapi efek jangka panjangnya juga masih kita waspadai ya gitu. Karena tadi sudah disebutkan di report yang sebelum ini ya, jadi memang bisa menimbulkan gangguan konsentrasi, gangguan memori, sampai ada gangguan keseimbangan, sampai juga gangguan tidur. Nah itu banyak tuh yang dikeluhkan oleh pasien-pasien yang selesai terinfeksi COVID gitu ya. Oke, jadi itu tadi yang ketika banyak mungkin sekarang penyintas atau pasien yang mengeluhkan, saya agak sedikit lemot gitu, pikun atau menjadi mudah lupa, itu memang itu yang terjadi ya? Iya, itu banyak dilaporkan, maksudnya dikeluhkan oleh pasien setelah COVID-nya sembuh. Jadi udah nggak ada keluhan apa-apa tentang COVID-nya, bukan tiba-tiba ya, fungsi berpikirnya mungkin jadi terganggu, konsentrasinya juga nggak full, dan juga sering dikeluhkan tuh pasien biasanya sebelumnya bisa multitasking gitu ya, jadi kemampuan itu menurun tuh setelah terinfeksi COVID. Nah itu yang mungkin harus kita tetap waspadai meskipun mungkin varian Omicron ini lebih ringan ya gejalanya. Oke, pasien kan mungkin merasanya tuh normal-normal aja kali ya, Dok, secara neurologis, tapi pada saat dia dinyatakan terkonfirmasi positif atau mungkin setelahnya ya, setelah sembuh gitu, tapi ternyata dampaknya panjang, makanya juga bisa pada long COVID ini. Tapi artinya apakah gangguan atau dampak pada saraf ini hampir akan selalu dialami oleh mereka yang pernah terkonfirmasi COVID? Ya, sampai saat ini nggak ada yang bisa memprediksi sih siapa yang akan mengalami long COVID, mana yang enggak. Tapi memang orang yang COVID-nya mungkin derajat sedang berat, efek long COVID-nya akan lebih tinggi ya dibandingkan mungkin yang COVID-nya mild ataupun tanpa gejala seperti itu. Tapi ya sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan nih COVID-nya itu gejalanya akan berhenti sampai COVID-nya selesai, maksudnya sudah sampai PCR-nya negatif saja atau masih akan ada gejala selanjutnya gitu. Jadi memang menurut saya sih yang paling penting tetap mencegah infeksi ya, mencegah terinfeksi. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tadi penurunan fungsi kognitif yang dikeluhkan tidak sedikit dari pasien ya, dan juga penyintas yang tadinya multitasking tiba-tiba agak berkurang gitu kemampuannya, kemudian menjadi lemot, pusing, mudah lupa dan lain sebagainya. Ini kondisi seperti ini berapa lama biasanya terjadi? Apakah mungkin bisa kembali normal nggak, Dok? Ya, nah inilah COVID ini kan istilahnya masih termasuk penyakit yang baru ya, jadi umurnya baru 2 tahun lebih sedikit ya, jadi masih perlu kita tunggu nih seperti apa gejala-gejalanya, trennya. Tapi kalau dari pasien-pasien yang kita lihat, sebenarnya paling nyata itu 6 bulan pertama pasca infeksi ya. Untuk yang jangka panjangnya ya sepertinya masih harus menunggu nih, karena sebenarnya kan gejala yang paling banyak itu kan ketika kemarin gelombang kedua ya, ketika varian Delta ya. Jadi sampai sekarang mungkin baru sekitar 6 bulan ya, jadi kita belum tahu nih seberapa panjang sih gejala ini bisa bertahan. Semoga sih dengan seiringnya waktu ya gejalanya makin membaik ya, kita harapkan seperti itu. Oke, dampak gangguan saraf dan juga pada otak ini juga kemungkinan dialami oleh pasien atau penyintas anak-anak?
Iya, sangat mungkin, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun ya, karena kan belum ada yang divaksin ya sampai saat ini ya. Jadi selebih mungkin mengalami gejala COVID berat dan dilaporkan memang pada pasien anak ini gejala inflamasinya yang mendominan ya. Jadi demamnya, kemudian fungsi otaknya juga menurun. Nah itu memang sangat kita waspadai ya pada pasien anak dengan COVID. Jadi benar-benar harus kita lindungi sepertinya ya memang anak-anak terutama yang belum divaksinasi ya. Oke, dan dampak syaraf ini juga bisa menambah risiko untuk mereka dengan komorbid? Tentu, ya. Mungkin kalau yang sekarang karena mungkin dominasinya Omikron meskipun tidak semua diperiksa ya. Gejalanya memang lebih ringan, gejala berat tetap ada ya, jadi bukan berarti nggak ada, tetap ada, tapi memang lebih banyak pada pasien-pasien dengan komorbid ataupun yang minum obat-obatan penekan sistem imun ya, terutama mungkin saya lihat seperti itu. Jadi persentase angka gejala ringannya lebih tinggi memang, tapi gejala berat tetap ada, jadi kita tetap harus waspada ya saya rasa. Tetap harus waspada. Nah untuk meminimalisir risiko itu sebaiknya apa yang harus dilakukan ya terkait dengan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan bagi mereka yang pernah terkonfirmasi positif ketika sudah dinyatakan sembuh? Karena kan banyak yang tanpa gejala, banyak yang merasa pada saat terkonfirmasi nggak ada gejala, baik-baik aja. Begitu juga ketika setelah dinyatakan sembuh, nggak kok baik-baik aja, nggak perlulah ronsen, nggak perlulah cek ini itu. Iya. Ya bagaimanapun kalau seseorang terkonfirmasi dia pasti punya resiko menularkan, apalagi mungkin masyarakat sudah tahu ya bahwa gejala si Omikron ini sangat mudah menular, mungkin 10 kali lebih tinggi penularannya dibandingkan varian sebelumnya. Jadi jika sudah muncul gejala memang sangat diharapkan bisa mawas diri gitu ya. Jadi maskernya mungkin jangan longgar, kemudian melakukan tes lebih cepat sehingga resiko penularan ke orang lain lebih rendah seperti itu ya. Untuk orang yang tanpa gejala ya sulit juga ya, karena merasa nggak kenapa-kenapa gitu ya, tapi harus tetap sebenarnya tetap harus menyadari bahwa meskipun tanpa gejala tetap punya resiko penularan ya, karena ya Omikron ini cukup banyak yang tidak bergejala tapi ternyata ditemukan PCR positif itu tambah banyak sih saya rasa. Untuk meminimalisir risiko ke 3M ya mungkin ya. Untuk 5M ya. Meminimalisir risiko, deteksi dini artinya apa yang harus diperiksa, pemeriksaan kesehatan apa yang penting juga buat mereka yang sudah sembuh dari COVID, tapi untuk waspada terhadap gangguan saraf dan juga otak ini, Dok? Iya, yang pasti kalau sudah dinyatakan sembuh atau PCR-nya sudah negatif, mungkin itu tetap harus memantau gejala ya, gejala yang dirasakan terutama gejala pernafasan. Kalau di bagian saraf mungkin gejala ke arah kognitif, jadi konsentrasi, memori, kemudian mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah gangguan tidur ya, tadi saya sampaikan, kemudian mudah lelah. Dan jika kondisi ini muncul atau bahkan makin memberat meskipun sudah dinyatakan positif, disarankan memang konsultasi ke dokter saraf ya untuk kita evaluasi lebih lanjut. Untuk dievaluasi lebih lanjut. Terima kasih Dokter Kartika Maharani sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Sehat selalu Dok, selamat malam. Iya, salam sehat, terima kasih.